Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan renungan. Mungkin renungan ini adalah renungan terakhir yang saya buat untuk teman-teman semua. Dan alangkah baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar. Tuhan berkatilah teman-teman yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan berkatilah juga Tuhan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan jangan satu patah kata pun Tuhan tidak ada yang salah Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa memberkati mereka semua. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah salib-Mu lah yang diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi pada pagi hari ini firman yang saya sampaikan yaitu berjudul berjalan dalam penggenapan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan memberikan satu kisah tokoh Alkitab, yaitu kita buka di Kisah Para Rasul 7 ayat yang 20. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai 29. Yang pertama, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat ke-26, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat kami? Engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Ayat 29, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Guys, kalian udah tahu kan backgroundnya Musa? Kalau kalian ingin tahu backgroundnya Musa, yaitu di Keluaran pasal 2. Yaitu sedikit spoiler, waktu itu di awal mulanya yaitu Yusuf yang sudah lama di tanah Mesir, dan orang Israel bertambah banyak, sehingga orang Raja Mesir ini takut bila kerajaan Mesir akan kalah dengan orang Israel, sehingga bidan-bidan di sana diberitahu oleh Raja Mesir bahwa setiap orang keturunan Israel akan dibunuh. Dan di sana bidan-bidan di sana tidak membunuhnya, namun mereka membuangnya. Tetapi di suatu saat ibu Musa melihat anaknya ini diciptakan dengan elok dan cantiknya, sehingga dia tidak tega untuk membiarkan si Musa ini dibunuh oleh orang Mesir, sehingga dia dibuang ke laut, ke sungai Nil, dan ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat menjadi salah satu anaknya. Dan di sana dia menjadi bertumbuh dewasa dan penuh segala hikmat orang Mesir. Dan Tuhan punya rencana bukan secara rencana, tapi pemakaian. Tuhan menebus kalian semua itu bukan secara cuma-cuma, tapi juga Tuhan mau menebus kalian itu, memakai kamu karena kasih karunia. Jangan dijadikan barang murahan. Nah, dilanjut ke cerita Musa tadi. Dia pikir dibesarkan dengan segala hikmat orang Mesir, dia pikir dia bisa membantu sesamanya. Tapi namun dia ditolak mentah-mentah, karena pada waktu itu dia telah membunuh seseorang Mesir di sana. Dan sangkanya orang
Israel tadi Musa ingin melerai, namun orang Mesir ini salah paham dan dia bilang, siapa yang mengangkat engkau atas hakim kami atau ketua kami? Apakah sama dengan engkau ingin membunuh kami seperti orang Mesir itu? Nah, di sana Musa berpikir, dengan segala hikmat, dengan segala kepercayaan diri dia, dengan pendidikan dia yang di Mesir, itu dia bisa menjadi pemimpin orang Mesir. Memimpin orang Israel, namun salah. Nah, di sini Musa lari ke tanah Median, dan di tanah Median dia menikah dengan perempuan bernama Zipora. Teman-teman, Tuhan ingin memakai Musa untuk melayani bangsa-bangsa. Itu ada prosesnya, sama seperti kita kalau ingin diproses besar, kita ingin memulai sesuatu itu dengan yang kecil dulu. Jangan mengandalkan pemakaian akan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan istilah backupan dari seseorang, ataupun merasa diri kita mampu, itu sama juga kita menyombongkan diri di hadapan Allah, sama juga kita sombong. Dan tidak lupa, dan tidak itu juga kalau kita juga merasa minder juga akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga sama dengan kita minder juga. Dan di sini Tuhan mempersiapkan kita mulai dari terendah dahulu. Dan dilanjut Musa di tanah Median selama 40 tahun, dan 40 tahun kemudian Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Horeb. Arti Gunung Horeb adalah kesunyian. Jadi kalau kita ingin bertemu Tuhan, kalau kita ingin berdoa ketemu Tuhan, sisihkan dengan waktu dan tempat yang sunyi, biar kita fokus dan biar kita pemikiran kita tidak kemana-mana. Dan dikatakan di Alkitab juga bahwa satu pemikiran dan satu doa yang kita sampaikan, itu Tuhan akan mendengar kita semua. Dan kalau kita di tempat yang andai kata kita tidak sunyi, ataupun tempat di keramaian, sama saja kita tidak fokus berdoanya. Dan dilanjut lagi, di tanah Median itu juga Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar. Artinya semak belukar itu di Israel kan, kalian semua tahu kan, Israel pada zaman dahulu adalah tanah yang kering, tanah yang sangat-sangat tandus dan kering. Dan di padang pasir itu banyak sekali semak belukar, dan semak belukar itu sering-sering terjadi kebakar. Dan namun ini berbeda saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dan pada itu akulah adalah aku, Tuhan berbicara kepada Musa. Dan arti semak belukar itu yang sangat kering namun tidak terbakar, artinya yaitu bagaimana keadaan suasana Israel pada saat itu. Di Israel tersebut yaitu mempunyai arti dengan bagaimana orang Israel itu tertindas namun tidak terbakar. Oleh karena itu Musa ditunjuk oleh Tuhan secara langsung dengan proses selama 40 tahun. Dan 40 tahun yang lalu dia bertumbuh dengan hikmat, dia bertumbuh dengan kemampuannya sendiri. Dan di sini 40 tahun juga Tuhan memproses Musa, yaitu dengan dia di tanah Median dengan menggembalakan kambing dan beristri dengan Zipora, dan banyak pelajaran yang Musa ambil. Dan di sini juga ada satu poin, yaitu yang pertama, jangan mengandalkan diri sendiri. Sama yang saya sebut tadi, seperti Musa dibesarkan oleh orang Mesir yang penuh dengan kekayaan, dengan hikmat, dengan akal budi dan kepintarannya. Namun apa? Dia ingin membebaskan orang Israel, namun tidak dengan sesuai rencana Tuhan. Dia akhirnya ditolak mentah-mentah. Dan mari renungan ini saya tutup. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini siapapun yang mendengarkan, biarlah Tuhan renungan yang hamba sampaikan bisa berguna bagi teman-teman satu sama lainnya. Tuhan, berkatilah mereka yang sedang beraktivitas Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.